Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor penalaran umum adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas soal penalaran umum UTBK SNBT. Yuk kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Apabila tidak pernah menang dalam kompetisi tingkat daerah, atlet tidak boleh ikut audisi untuk pertandingan nasional. Hal ini berlaku bagi atlet badminton. Manakah simpulan berikut yang benar? Oke, kita cek satu persatu pilihan jawabannya. Pilihan yang A, atlet badminton diharapkan menang dalam kompetisi daerah agar dapat mengikuti kegiatan audisi nasional. Di sini kan yang ditanya kesimpulan yang benar dari kalimat ini, premis di atas. Jadi di sini adalah kondisinya apabila tidak pernah menang dalam kompetisi tingkat daerah, atlet tidak boleh ikut audisi untuk pertandingan nasional. Hal ini berlaku bagi atlet badminton. Jadi ini tentunya bukan kesimpulannya, karena ini adalah harapan gitu ya, diharapkan menang. Jadi bukan kesimpulan dari pernyataan di atas. Kita cek lagi pilihan yang B. Semua atlet boleh ikut audisi untuk pertandingan nasional jika pernah menang dalam kompetisi daerah. Nah, di sini syaratnya adalah tidak boleh ikut audisi, di sini kata kuncinya, ya, apabila tidak pernah menang, gitu. Jadi tidak bisa dikondisikan jika pernah menang, itu boleh. Jadi kondisinya adalah jika tidak pernah menang, maka tidak boleh ikut audisi. Hal ini berlaku bagi atlet bulu tangkis. Jadi ini juga bukan kesimpulan. Pilihan yang C, para atlet boleh ikut audisi untuk pertandingan nasional meski tidak pernah menang di kompetisi daerah. Dan ini juga merupakan kesimpulan yang tidak benar, karena syaratnya adalah apabila tidak pernah menang, itu tidak boleh ikut audisi bagi atlet badminton. Pilihan yang D kita cek, semua atlet pernah menang dalam kegiatan kompetisi tingkat daerah kecuali para pemain badminton. Ini juga bukan kesimpulan yang benar. Pilihan yang E, atlet badminton tidak boleh mengikuti audisi pertandingan nasional jika tidak pernah menang di kompetisi daerah. Jadi tentunya ini adalah kesimpulan yang benar untuk pernyataan di atas. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita bahas soal yang kedua. Siswa sekolah JKH yang menjadi juara nasional paduan suara mampu membuat lagu. Sebagian dari mereka juga mampu bermain teater musikal lebih baik dari siswa sekolah lain. Berdasarkan informasi di atas, manakah simpulan yang paling tepat? Gitu ya. Jadi di sini informasinya, siswa sekolah JKH yang menjadi juara nasional paduan suara itu mampu membuat lagu. Sebagian dari mereka, artinya sebagian yang juara nasional ini, ya, sebagian dari sini tuh artinya sebagian dari sini ya, gitu. Juga mampu di sini bermain teater musikal lebih baik dari siswa sekolah lain. Nah, berarti kesimpulannya kita cek satu persatu pilihan jawabannya. Untuk pilihan yang A, semua siswa sekolah JKH yang menjadi juara nasional lomba paduan suara mampu bermain
teater musikal. Di sini kalimatnya semuanya. Padahal yang dimaksud di sini hanya sebagian dari yang juara nasional paduan suara. Dan ini juga hanya mampu bermain teater musikal aja, tidak lebih spesifik, harusnya lebih baik dari siswa sekolah lain. Jadi ini kurang tepat kesimpulannya. Oke. Sekarang pilihan yang B. Sebagian siswa yang kurang mahir dalam bermain teater bukan merupakan siswa sekolah JKH. Ini juga tidak dijelaskan di dalam pernyataan di atas. Jadi ini bukan kesimpulan yang sesuai di atas gitu. Pilihan yang C, siswa sekolah JKH yang memenangkan juara nasional lomba paduan suara mampu membuat lagu dan bermain teater, ya. Jadi siswa sekolah JKH yang memenangkan juara nasional paduan suara mampu membuat lagu, itu benar di sini kondisinya. Dan bermain teater. Nah, artinya kalau ada kata dan di sini berarti seluruh dari siswa yang juara nasional. Padahal di sini keterangannya adalah hanya sebagian. Jadi ini kurang tepat juga kesimpulannya. Sekarang pilihan yang D. Beberapa siswa sekolah JKH mampu membuat lagu, namun tidak bisa membuat teater musikal. Di sini kan pernyataan di atas tuh beberapa siswa dari yang juara nasional. Di sini beberapa siswa sekolah JKH saja dikatakan mampu membuat lagu. Jadi ini kurang tepat. Oke? Karena yang menjadi juara nasional paduan suara aja, itu pun sebagian dari mereka mampu bermain teater musikal lebih baik, gitu ya. Berarti udah pasti yang E ya. Coba kita baca. Pilihan yang E. Beberapa siswa, beberapa itu kan sama aja sebagian ya. Beberapa itu sama aja sebagian. Sekolah, ya, beberapa siswa sekolah JKH yang dapat membuat lagu juga dapat bermain teater musikal lebih baik dari sekolah lain. Jadi pilihan yang tepat adalah yang E. Kita bahas soal yang ketiga. Pada akhir pekan, SR akan menemani ibu arisan atau mengantar kakak bertemu temannya. Adiknya mengajaknya mengunjungi pameran buku. Karena lokasi pameran terlalu jauh, keduanya tidak jadi pergi ke pameran buku. Apa yang paling mungkin dilakukan SR pada akhir pekan? Oke. Jadi di sini pada akhir pekan SR akan menemani ibu arisan atau mengantar kakak bertemu temannya. Berarti ini dia rencana ya. Ini ada rencana. Ini rencana awal di sini. Oke. Rencana awal. Kemudian adiknya mengajaknya mengunjungi pameran buku, ya. Adiknya mengajaknya mengunjungi pameran buku. Karena lokasi pameran buku terlalu jauh, keduanya tidak jadi pergi ke pameran buku. Apa yang paling mungkin dilakukan SR pada akhir pekan? Di sini logikanya sudah pasti, rencana awalnya itu pasti yang paling mungkin, gitu ya. Coba kita pilih pernyataan atau pilihannya di bawah ini. Kita cek satu persatu ya. Pilihan yang A, menemani ibu arisan dan mengantar kakak bertemu temannya. Di sini kan atau ya. Kalau dan itu berarti keduanya. Jadi menemani ibu arisan dan mengantar kakak bertemu temannya. Sedangkan kalau atau tuh bisa salah satu ya atau keduanya. Kalau di sini kalau dan harus keduanya. Jadi ini kurang tepat yang dilakukan SR yang paling mungkin ya. Jadi bukan ini. Yang B sekarang menikmati ya, bukan menemani ya. Menikmati akhir minggu dengan bersantai
bersama keluarga di rumah, itu tidak ada rencana di pernyataan di atas. Jadi yang ini bukan yang paling mungkin dilakukan. Yang C, menemani ibu arisan atau mengantar kakak bertemu temannya. Nah, ini adalah sesuai dengan rencana awal. Karena mengunjungi pameran buku itu tidak jadi dilakukan, gitu ya. Jadi ini kita kunci dulu pilihan yang C. Kita cek D dan E. Menemani ibu arisan tetapi tidak mengantar kakak bertemu temannya. Di sini kan kalimatnya atau. Jadi kalau tetapi tidak mengantar kakak bertemu temannya berarti dianggap hanya menemani ibu arisan. Jadi tidak yang paling mungkin dilakukan SR di akhir pekan. Pilihan yang E, mengantar kakak bertemu temannya tetapi tidak menemani ibu arisan. Ini juga yang tidak mungkin paling mungkin dilakukan SR pada akhir pekan, itu bukan yang paling mungkin ya. Jadi yang paling mungkin adalah pilihannya menemani ibu arisan atau mengantar kakak bertemu temannya karena sesuai dengan rencana awal. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita bahas soal yang keempat. Ketika festival seni tradisional diadakan di Pulau ABC, jumlah wisatawan meningkat dibandingkan ketika kegiatan tersebut tidak dilakukan. Hal serupa terjadi ketika pameran lukisan diadakan di Pulau ABC. Namun, ketika Pulau ABC mengadakan perayaan adat daerah, jumlah wisatawan yang datang tidak mengalami peningkatan. Jadi di sini, kalau untuk festival seni tradisional diadakan di Pulau ABC, itu jumlah wisatawan meningkat, ya. Hal serupa terjadi ketika pameran lukisan. Jadi artinya wisatawannya meningkat. Namun ketika Pulau ABC, ya, ketika Pulau ABC itu mengadakan perayaan adat daerah, jumlah wisatawan yang datang tidak mengalami peningkatan. Berdasarkan informasi di atas, manakah dari pernyataan berikut yang paling mungkin benar? Oke, kita cek satu persatu pilihan jawabannya. Untuk pilihan yang A, meskipun pameran lukisan diadakan di pulau lain, jumlah kunjungan wisatawan ke Pulau ABC tetap meningkat. Ini bukan pernyataan atau yang paling mungkin benar dari pernyataan di atas karena tidak dijelaskan di pulau lain, hanya di Pulau ABC. Jadi ini bukan merupakan pilihan jawaban yang benar. Pilihan yang B sekarang. Jumlah wisatawan akan mengalami penurunan ketika tidak diadakan kegiatan pameran lukisan di Pulau ABC. Nah, di sini adalah festival seni tradisional diadakan di Pulau ABC, jumlah wisatawan meningkat dibandingkan ketika kegiatan tersebut tidak dilakukan. Jadi di sini juga kurang tepat karena di sini pameran lukisan. Jadi kurang tepat ya. Oke. Yang C, mengadakan festival seni tradisional atau pameran lukisan di pulau lain akan menurunkan jumlah wisatawan di Pulau ABC. Untuk pilihan yang C, tidak dijelaskan di pernyataan di atas, jadi bukan pernyataan yang benar. Ya, karena di sini di pulau lain tidak dijelaskan, di sini hanya di Pulau ABC. Jadi belum tahu untuk di pulau lain jumlah wisatawannya meningkat atau menurun, itu tidak bisa kita simpulkan. Jadi bukan pernyataan yang benar. Yang D,
mengadakan perayaan adat meningkatkan jumlah wisatawan dibandingkan tidak mengadakannya. Di premis atau pernyataan di atas, justru mengadakan perayaan adat daerah di Pulau ABC tidak mengalami peningkatan jumlah wisatawannya. Di sini jumlah wisatawannya katanya meningkat saat mengadakan perayaan adat. Jadi tidak sesuai dengan pernyataan di atas. Yang E, mengadakan festival seni tradisional atau pameran lukisan di Pulau ABC meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Nah, ini sesuai dengan pernyataan yang di atas, gitu ya. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang E. Kita bahas soal yang kelima. Banyaknya rumah kosong yang terbengkalai di suatu kampung menyebabkan rumah ditumbuhi tanaman liar. Banyaknya tanaman liar menyebabkan munculnya banyak nyamuk. Meskipun pengurus kampung telah melakukan sosialisasi pola hidup sehat, namun angka penyakit malaria tidak menurun karena banyaknya nyamuk di kampung tersebut. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Jadi di sini bisa kita tuliskan, banyaknya rumah kosong yang terbengkalai di satu kampung menyebabkan rumah ditumbuhi tanaman liar. Jadi bisa kita tuliskan rumah kosong itu akan menimbulkan tanaman liar di sini. Oke. Kemudian selanjutnya, banyaknya tanaman liar menyebabkan munculnya banyak nyamuk. Berarti ini bisa kita lanjutkan. Menimbulkan banyak nyamuk. Oke, kita lanjutkan lagi. Meskipun pengurus kampung telah melakukan sosialisasi pola hidup sehat, namun angka penyakit malaria tidak menurun karena banyaknya nyamuk di kampung tersebut. Berarti ini kita lanjutkan. Berarti di sini akan menimbulkan penyakit malaria. Nah, jadi ini bisa dikatakan kesimpulan yang tepat ya. Jadi kita cek satu persatu pilihan jawaban di bawah ini. Untuk yang A, meningkatnya kasus malaria disebabkan oleh banyaknya rumah kosong terbengkalai. Oke, ini kelihatannya bisa ya, kita kunci aja dulu. Kita cari yang lebih tepat. Karena meningkatnya kasus malaria di sini itu awalnya karena rumah kosong ya yang terbengkalai. Pilihan yang B, lebatnya tanaman liar disebabkan kurang tepatnya sosialisasi pola hidup sehat oleh pengurus kampung. Ini juga pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan di atas karena tidak disebutkan ya sosialisasi pola hidup sehatnya. Jadi di sini kurang tepat karena pengurus kampung telah melakukan sosialisasi hidup sehat, gitu ya. Oke. Pilihan yang C, banyaknya nyamuk menyebabkan pengurus kampung melakukan sosialisasi pola hidup sehat. Ini juga kurang tepat. Oke, tidak menimbulkan sebab akibat gitu ya. Yang D, adanya sosialisasi hidup sehat, pola hidup sehat di sini menjadikan banyak rumah kosong terbengkalai. Jadi nggak mungkin dong adanya sosialisasi pola hidup sehat malah menjadikan banyak rumah kosong terbengkalai, justru tidak terjadi. Yang E, banyaknya nyamuk di kampung tersebut disebabkan oleh banyaknya rumah terbengkalai. Nah, ini lebih tepat. Kenapa? Karena pernyataan di atas
dari banyaknya rumah kosong yang terbengkalai, lalu akan timbul di tanaman liar dan menimbulkan banyak nyamuk, gitu ya. Jadi banyaknya nyamuk di sini disebabkan oleh banyaknya rumah terbengkalai. Jadi dibandingkan dengan pilihan yang A, itu jauh lebih tepat yang E. Karena apa? Karena sudah sesuai dengan pernyataan yang di atas. Jadi pilihan yang lebih tepat adalah yang E. Demikian pembahasan soal penalaran umum UTBK SNBT. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar.